mengajarkan tentang bagaimana kita mendekatkan secara batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa amalan-amalan dan zikir-zikir tertentu. Nah, pendidikan di pesantren ini berbeda dengan pendidikan umum karena selain kita belajar tentang pengetahuan, pesantren sangat menekankan aspek pengembangan karakter dan spiritualitas. Di pesantren, santri ini hidup dengan kebersamaan yang intens antara santri satu dengan yang lain karena mereka hidup di satu asrama yang sama, sehingga muncul rasa kebersamaan, saling membantu, tanggung jawab. Nah, di pesantren sendiri juga terdapat kiai dan ustadz yang berperan sebagai guru, pembimbing, sekaligus panutan dalam kehidupan sehari-hari bagi santri. Nah, dengan pembinaan yang komprehensif, pesantren ini mampu untuk mencetak santri yang berjiwa intelektual dan juga berkarakteristik akhlak yang baik. Macam-macam pesantren ini ada 3 bagian. Yang pertama ada pesantren salafiyah atau pesantren tradisional, yang kedua ada pesantren modern, yang ketiga ada pesantren khalafiyah, yaitu kombinasi dari pesantren tradisional dan pesantren modern. Nah, yang pertama pesantren salafiyah, yakni pesantren yang menggunakan metode tradisional atau klasik seperti menggunakan kitab-kitab kuning. Nah, contohnya ada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, di pesantren salafiyah ini pembelajaran di dalamnya itu seperti metode sorongan atau mengaji kepada guru, yang dimana guru atau ustadz atau kiai itu akan membacakan kitab kuning beserta maknanya dan akan menjelaskan arti dari penjelasan di dalam kitab tersebut. Santri-santri pondok pesantren salafiyah ini akan mendengarkan dan mencatat pembelajaran atau penjelasan dalam kitab-kitab tersebut. Pondok pesantren salafiyah atau pondok pesantren tradisional yang ada di Indonesia itu, yang pertama ada pondok pesantren Lirboyo Kediri, yang dimana di sana juga menggunakan metode tradisional atau mengaji kitab. Yang kedua ada pesantren Tebu Ireng di Jombang yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sana juga masih mempertahankan pembelajaran tradisional yakni dengan mengaji kitab kuning. Yang kedua ada pesantren modern. Nah, pesantren modern ini menggabungkan pendidikan agama dan kurikulum umum seperti sains, matematika, bahasa asing, dan ilmu sosial. Nah, metode pembelajaran umum ini seringkali menggunakan sistem kelas dan kurikulum nasional. Contoh pesantren modern yang ada di Indonesia itu adalah pesantren Gontor, yang dimana tujuan pesantren modern adalah untuk membentuk santri yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama tetapi juga berkompeten di bidang akademik. Yang terakhir ada pesantren khalafiyah, yaitu pesantren yang menggabungkan antara metode pembelajaran pesantren modern dan metode pembelajaran pesantren tradisional. Selain mempelajari kitab-kitab klasik, santri juga mengikuti pembelajaran umum sehingga mereka mendapat bekal baik dalam ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Pesantren jenis ini memberikan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, sehingga santri dapat memilih pilihan untuk mendalami ilmu agama atau melanjutkan ke pendidikan formal. Pesantren dengan metode khalafiyah di Indonesia itu yang pertama ada pesantren As-Salafiyah Melangi yang ada di Sleman, Yogyakarta, yang pesantren ini memadukan sistem salafiyah dan pendidikan modern. Yang kedua ada pesantren Al-Ihsan yang ada di Jombang, Jawa Timur. Itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan rohani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.